Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali ya Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Teriring doa semoga kita selalu sehat dan terhindar dari penyakit apapun. Karena pada zaman sekarang ini, pada bulan-bulan kemarin sampai bulan ini itu banyak yang terkena COVID-19. Semoga yang berangkat pertemuan pada siang hari ini terhindar dari COVID-19. Amin. Ya, selanjutnya kita akan melakukan proses pembelajaran atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ataupun P2K2. Oke, pada siang hari ini kita akan belajar bersama ya Bu ya. Belajar bersama terkait orang tua yang baik memiliki konsep diri yang positif. Gitu. Nah, ini dari judulnya saja ini sudah sangat menarik ya Bapak dan Ibu semuanya. Karena orang tua yang baik pasti memiliki konsep diri yang positif dan ini orang tua yang baik juga akan berdampak baik juga untuk anak-anak kita semuanya. Kayak gitu. Misal contoh kecilnya saja, kalau orang tua baik misal suka memberikan sodako ataupun memberikan makanan ke orang yang lebih membutuhkan, pasti nantinya juga anak-anak kita akan meniru ya Bapak dan Ibu semuanya. Nah gitu. Nah ini nanti kita belajar bareng gitu ya Bapak dan Ibu semuanya. Oke, coba kita sebelum kita masuk lebih jauh, kita coba Bapak dan Ibu semuanya saling berhadapan dengan yang di sebelahnya. Coba Bapak dan Ibunya semuanya, coba Pak Rahmat sama Pak Osi. Itu. Coba, ini kan Bapak dan Ibu semuanya, Pak Rahmat dan Pak Osi sudah saling berhadapan. Coba sampaikan dari Pak Osi menilai Pak Rahmat itu seperti apa, terutama sikap-sikap yang baiknya. Coba Pak Osi sampaikan ke Pak Rahmat. Nanti pun juga sebaliknya ya, Pak Rahmat menyampaikan ataupun menilai sisi baik dari Pak Osim itu seperti apa. Nah, itu coba Pak Osim sampaikan. Ya, untuk sama Mas Rahmat, Pak Rahmat, ya, itu orangnya baik, suka menolong dan dia juga saling membantu. Karena kita juga tetanggaan dari dulu juga dalam lingkungan juga baik. Oke, berarti penilaian Pak Osim terkait Pak Rahmat itu suka menolong. Ya, terus orangnya juga baik ya Pak ya. Ya. Oke. Terus ada lagi nggak Pak terkait lainnya, contoh yang baik lagi dari Pak Rahmat? Ya, suka menolong. Ya orangnya ganteng atau orangnya itu seperti apa gitu. Ya. Itu dari bentuk fisiknya. Oh, tidak mau. Oke, coba silakan Pak Rahmat menilai Pak Osim itu seperti apa dari sisi baiknya. Coba. Pak Osim itu yang pertama baik, yang kedua dia pengertian sama orang, lebih mengerti orang, lebih bisa melihat kondisi orang, terus dia suka menolong orang, terus yang paling utama nih dia paling suka kalau menyuruh kita untuk menabung. Wih, mantap. Berarti Pak Osim itu orangnya suka menabung juga ya, Pak Rahmat, suka menolong dan tentunya orangnya baik di lingkungannya ya Pak ya. Oke, ini kan sudah saling mengetahui ya Bapak dan Ibu semuanya, sudah saling mengetahui sisi baiknya saja kita. Pak Rahmat sudah tahu sisi baiknya Pak Osim juga mengetahui sisi baiknya Pak Rahmat. Jadi nanti itu semuanya juga bekal untuk anak-anak kita, ya Pak Bu semuanya. Karena apa? Karena tadi sudah saya sampaikan juga, orang tua yang baik pasti anaknya juga akan baik, kayak gitu. Karena mungkin ada peribahasa ya Pak Bu ya,
buah jatuh tidak jauh dari Oh, pohonnya. Nah, itu peribahasa yang sangat mendalam untuk kita resapi bersama kayak gitu. Bagaimana kita mencirikan diri kita terhadap anak-anak kita. Bagaimanakah perilaku kita, dan itu juga akan mencerminkan anak-anak kita ke depan. Nah, gitu. Itu peribahasa yang bagus untuk kita resapi. Coba. Terus saya bertanya ini, Bapak dan Ibu semuanya ya. ya. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu semuanya setelah mendengar orang lain itu menyampaikan hal-hal yang baik terhadap diri Bapak? Tadi kan Pak Ojin sudah menyampaikan sisi baiknya dari Pak Rahmat. Begitupun sebaliknya, Pak Rahmat sudah menyampaikan sisi baiknya Pak Osim. Coba perasaan Bapak dan Ibu semuanya ketika perilaku kita dinilai baik oleh orang lain, itu perasaannya seperti apa Pak dan Ibu semuanya? Senang. Terus apa lagi Pak? Keakraban. Oke, membangun keakraban gitu ya Pak ya. Oke, membangun pertemanan, membangun persaudaraan juga ya Pak ya. Ya, terus Pak Rahmat gimana perasaannya setelah perilaku baik ataupun sifat baik ataupun bentuk fisik yang baik kita itu diketahui oleh orang lain? Perasaan Pak Rahmat gimana coba? Ya merasa senang, terus gembira pastinya, bisa merasakan bisa dihargai orang lain. Oke, berarti senang, gembira, merasa dihargai oleh orang lain ya Pak ya. Itu semuanya ya. Nah, itu juga itulah perasaan dari Bapak dan Ibu semuanya. Saya juga mungkin ketika saya dilihat baik oleh orang lain juga sama akan merasakan apa yang dirasakan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Saya merasa senang, merasa bahagia, dan merasa dihargai oleh orang lain kayak gitu. Oke. Saya akan menyampaikan kesimpulan apa yang sudah kita lakukan dari tadi ya Pak dan Ibu semuanya. Yang pertama, menjadi orang tua yang lebih baik adalah selalu berusaha untuk melihat hal yang baik yang ada dalam diri kita masing-masing ya Pak Bu ya. Jadi kita harus selalu melihat hal-hal yang baik dalam diri kita. Apakah diri kita sudah berlaku baik atau belum. Jadi kita tetap berpikiran seperti itu. Dan satu lagi pesan saya terkait kesimpulan yang pertama ini, yakni selalu berpikiran yang positif. Ya gitu, selalu berpikiran yang positif, karena pikiran yang negatif itu akan mempengaruhi pola pikir untuk mengambil kesimpulan ataupun tindak lanjut dari Bapak dan Ibu semuanya untuk kedepannya. Terus yang kedua, pikiran yang positif terhadap diri sendiri akan menjadi dorongan untuk berperilaku dan bertutur kata dengan baik terhadap anak. Nah, ini menyambung yang tadi ya Pak dan Ibu semuanya, selalu berpikiran positif. Nah, ini sudah disampaikan lagi, akan mendorong berperilaku yang baik dan bertutur kata yang baik juga terhadap anak, terhadap lingkungan, terhadap keluarga juga. Gitu. Karena ketika kita berpikiran positif juga dampaknya ke orang lain juga, orang-orang yang ada di sekitar kita kayak gitu. Jadi dampak ataupun efeknya itu tidak hanya untuk diri kita sendiri gitu. Terus yang ketiga, yakni pujian dari orang lain membuat kita merasa baik atau positif terhadap diri sendiri dan mendorong untuk berpikir positif, berkata positif, dan bertindak yang positif gitu. Nah, ini pujian dari orang lain itu memberikan motivasi juga untuk kita juga ya Pak dan Ibu semuanya. Gitu. Motivasinya itu tadi kita akan selalu berpikiran yang positif. Ini kita nggak pernah negatif. Apapun target kita, apapun yang diinginkan oleh kita harus selalu berpikiran positif agar tujuan kita itu bisa terwujud gitu. Dan bertutur kata yang positif juga Pak Bu. Jangan sampai mengeluh, apalagi mengeluh di depan umum. Nah gitu ya Pak dan Ibu semuanya. Jangan sampai, karena apa? Karena mengeluh di depan umum nantinya akan diketahui oleh orang lain. Gitu. Ayo kita harus berpikiran positif, bertutur kata yang positif juga. Kayak gitu. Terus bertindak ini. Dalam bertindak juga harus yang
positif juga. Apapun yang kita lakukan itu harus yang baik, harus yang positif. Itu yang saya tegaskan ya Pak dan Ibu semuanya, harus yang baik dan positif tindakan kita. Nah, gitu Pak. Oke, mungkin itu kesimpulan dari proses kita diskusi dan belajar bersamanya. Gitu. Oke, coba Bapak dan Ibu semuanya membuka buku pintar. Nah, itu halaman berapa? Halaman 11 atau apa halaman berapa? Saya lupa. Coba dibuka. Di situ ada mengubah berpikir negatif menjadi berpikir yang positif. Contohnya coba Pak Rahmat bacakan. Oke, berpikiran negatif. Ceroboh sekali aku, di mana kuncinya? Itu pikirannya negatif. Coba bacakan yang berpikiran positif Pak Rahmat. Harus diingat-ingat lagi di mana tadi meletakkan kuncinya. Aku mengurus banyak hal di rumah, tidak ada sesekali lupa meletakkan sesuatu di mana. Nah, itu salah satu contoh dari berpikiran negatif menjadi yang positif. Jadi ayo kita bersama-sama berpikiran positif, dan itu juga untuk kebaikan kita bersama. Coba itu salah satu contoh ya dari Bapak Rahman gitu. Mungkin pesan saya sebelum ini saya akhiri ya Bapak dan Ibu semuanya, apa yang sudah kita pelajari bersama dalam pertemuan kali ini itu diterapkan bersama-sama di rumah ya Bapak dan Ibu semuanya. Itu karena kita bareng-bareng, kita belajar bareng, kita juga berpraktik bareng. Gitu. Bapak praktek di rumah, saya juga praktek di rumah. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin nanti kita bisa melakukan pertemuan kembali di bulan berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Dari awal sampai akhir ada salah kata ataupun salah tindakan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.